Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Muslim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam podcast bersama di studio sudah berhadir Kiai Haji Muhib atau yang sering kita panggil Gus Muhib. Beliau adalah mentor Majelis Afkar Islam Istak Indonesia. Dan selamat sore Ustadz, sudah berkenan hadir sama sore. Bapak Medi bersama saya Said yang akan memandu podcast pada kesempatan yang baik ini. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun untuk kembali menyuarakan pemikiran-pemikiran Islam. Gus, ini seringkali kita selaku umat Islam bersyukur pada Allah itu mengucapkan alhamdulillah. Sebetulnya makna alhamdulillah itu seperti apa menurut pemahaman Islam yang benar? Mungkin Gus bisa menjelaskan pada kita semua. Ya, Dipersilahkan. terima kasih Ustadz Said ya. Saya akan presentasikan sedikit masalah materi alhamdulillah dari sisi makna hukum ya. Jadi yang sudah biasa di masyarakat kata-kata alhamdulillah ini ya biasa digunakan ucapan syukur gitu. Tapi sebenarnya ini bukan sekedar slogan ya. Dia itu memiliki makna dan fakta hukum yang jelas gitu. Makna hukum dan fakta hukum yang jelas gitu. Sehingga kalau orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan sekedar slogan atau mantra atau apa gitu ya, sekedar ucapan, tidak. Itu mengandung fakta hukum yang jelas. Pertama, kata kuncinya alhamdu gitu ya. Alhamdu itu segala puji, berarti banyak itu, karena segala puji. Ada berapa? Ada 4 pujian itu. Pujian itu istilahnya pertama adalah pujian Allah kepada Allah sendiri. Qadim ala qadim gitu ya. Qadim itu maha ini ya, maha terdahulu ya Allah maksudnya begitu. Gitu. Kemudian memuji kepada dirinya sendiri. Yang kedua makhluk kepada makhluk. Kudus gitu ya, makhluk yang baru itu ya makhluk namanya gitu. Kudus ala kudus gitu. Jadi pujian makhluk kepada makhluk gitu. Misalnya orang tua gitu ya memuji anaknya, disuruh hati-hati di jalan supaya nggak ketabrak jalan di nyebrang lewat zebra cross misalnya. Kemudian anaknya menuruti terus dikomentari pinter misalnya gitu ya. Anak-anak TK misalnya begitu. Nah itu pujian makhluk kepada makhluk gitu. Nah itu juga punya Allah gitu. Kenapa? Secara singkat, karena orang bisa menjadi pintar itu karena dia menggunakan akal. Sedangkan akal itu adalah dibuat oleh Allah. Oleh karena itu, kalau dia pintar, dia bisa berpikir dengan benar, itu juga hasil dari produk akal, dan akal itu dibuat Allah berarti dia buatan Allah. Min haisul khalqi, dari sisi uh, penciptaannya gitu ya. Jadi semua yang dihasilkan oleh akal itu berarti ya buatan Allah. Misalnya kayak Einstein menghasilkan ilmu pengetahuan gitu ya. Dia bisa berpikir menghitung kecepatan cahaya, menghitung energi EMC kuadrat dan seterusnya misalnya kayak gitu ya. Nah, apakah itu berarti ilmu pengetahuan itu ciptaan Allah? Iya, gitu. Karena dia menggunakan akal di dalam menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Sedangkan akal yang buat Allah, gitu. Dan objek-objek yang diteliti juga semua itu buatan Allah, begitu. Oleh karena itu, ya dia
Ya, min haisul khalqi, dari sisi penciptaan itu adalah ciptaan Allah. Gitu ya. Kemudian berikutnya itu pujian Allah kepada makhluknya, misalnya Allah memuji wasyamsi, gitu, waduhaha, gitu, matahari, demi matahari dan demi cahayanya. Nah ini kan ternyata pujian Allah terhadap makhluknya ini memberitahu kita ini banyak hal penting di situ. Gitu. Kalau nggak ada matahari, dunia bisa membeku, ini bisa gelap, tidak terjadi sirkulasi oksigen, CO2 ke O2 dan seterusnya. Plankton tidak bisa melakukan fotosintesis untuk mensirkulasi oksigen, begitu. CO2 gitu, menghasilkan oksigen. Jadi banyak hal penting gitu. Sampai untuk mencuci udara ada matahari, air dinaikkan dengan suhu tertentu, menguap di atas, kemudian didinginkan, turun lagi jadi hujan. Jutaan meter kubik gitu. Teknologinya luar biasa itu gitu. Orang nggak bisa melakukan kayak gitu. Orang paling ngebor itu, ngambil air kayak pemadaman karhutla itu, kebakaran hutan, hanya pakai helikopter, air sedikit gitu. Itu sudah udah luar biasa usahanya gitu. Ini hasilnya nggak sebanding gitu. Ya, hutan baru mati biasanya kebakarannya kalau udah ada musim hujan gitu kan. Jadi itu teknologinya bagaimana. Jadi matahari itu berperan penting. Sampai orang salah lihat orang-orang Jepang itu gitu, sampai menjadikannya sebagai Tuhan gitu. Makanya Islam itu di Al-Quran ini memberitahu kita la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahum gitu. Jadi jangan kau menyembah matahari dan bulan, sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan gitu. Matahari dan bulan itu dia bukan Tuhan gitu loh. Jadi itu pujian Allah kepada makhluknya. Jadi semua aktivitas fungsi matahari itu punya Allah semua. Makanya pujiannya kepada Allah, bukan kepada matahari. Gitu. Nanti laut banyak ikan, puji lautnya. Pujilah yang membuat laut, gitu Allah, gitu. Kemudian pujian makhluk gitu ya kepada Allah, Qudus ala Qadim gitu. Bisa aja menggunakan Asmaul Husna, misalnya nama Allah. Allah azizun hakim. Allah itu maha menang gitu. Kalau kita mengatakan Allah maha menang gitu, dan tidak bisa dikalahkan, itu kan memuji juga gitu kan, menggunakan Asmaul Husna. Pujian manusia kepada Tuhannya gitu. Dan itu nyata gitu. Nyata maha menang. Siapapun penentang Allah dari zaman dulu sampai nanti ujung-ujungnya akan diputus ya Allah, akan mati gitu. Karena dia diberi hidup oleh Allah. Gitu. Allah cabut selesai. Jadi tidak akan menang mereka begitu. Siapapun mereka gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah Maha menang, tidak bisa dikalahkan, itu al-haqqu gitu. Kebenaran itu. Al-mubin, yang nyata. Makanya kan al-malikul haqqul mubin gitu. Yang berkuasa dan benar adanya dan nyata kekuasaannya gitu. Jadi itu dari sisi alhamdulillah. Kemudian Rob itu, Rob sama ilah itu sebenarnya berbeda gitu. Kalau ilah itu al-ma'bud, dia a'ammu, lebih umum gitu. Karena itu dalam syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi itu ilah itu yang disembah gitu. Yang disembah. Ada ya Allah, ada juga selain Allah disembah gitu. Makanya kemudian yang berhak disembah hanya Allah, karena yang Tuhan beneran hanya Allah gitu. Jadi
itu ilah itu umum, lebih umum karena bisa berbagai fakta hukum yang dimaksud gitu. Tetapi Rob ini lebih khusus. Karena kaitannya dengan pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan alam semesta gitu. Matahari itu yang ngelola hanya Allah, nggak ada yang lain gitu. Seandainya ada lagi yang ikut-ikut ngelola, hancur semua dunia ini gitu. Siang malamnya jadi berapa waktunya, mungkin beda pendapat dan seterusnya gitu. Tapi Rabbil Alamin ini hanya Allah, tidak ada lainnya gitu. Jadi dengan begitu dia sifatnya khas ini, Rob gitu, yang melakukan pemeliharaan, mengatur dan menguasai pemeliharaan ini. Itu hanya Allah gitu. Alam al-alamin itu, alam itu dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah alam itu masyiwallah gitu. Segala sesuatu selain Allah. Ya misalnya manusia, malaikat, jin, hewan-hewan, planet, matahari, bintang-bintang, semua selain Allah gitu. Itu namanya alam gitu. Gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji itu milik Allah gitu, yang mengatur semua alam semesta ini gitu. Jadi itu dari segi fakta hukum dan makna hukum. Barangkali mungkin nanti bisa diperdalam, bisa didiskusikan untuk memperdalam ini.